Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Lina. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya siang ini Bu Lina? Kalau kabarnya ini agak kurang baik, Pak. Kurang baik. Ada apa ya Bu? Eh, ada sedikit yang mengganjal begini, Pak. Iya, Jadi iya Bu. pada saat pada saat jam istirahat, saya ditemui oleh guru-guru mapel yang sudah masuk ke kelas saya. Kebetulan saya ini adalah wali kelas dari kelas 10 Teknik Otomotif. Jadi banyak Hmm, aduan-aduan dari guru bahwa anak-anak didik saya itu tidak masuk pada saat jam pelajarannya, begitu, Pak. lalu kalau begitu perasaan Ibu sekarang gimana Bu dengan adanya masalah tersebut? Perasaan saya ini agak kacau, Pak, akhir-akhir ini. Jadi eh, menemui jalan buntu juga sudah diselesaikan, menemui jalan buntu juga, jadi agak sedikit berat rasanya. Kalau begitu Bu, kira-kira nih dari pertemuan ini apa yang Ibu inginkan gitu? Karena saya juga dapat Yang pesan dari ibu kan kalau mau bertemu itu karena kesibukan mungkin kita via Zoom aja bertemu di dunia maya aja gitu. Jadi apa kira-kira yang ingin ibu hasilkan dari pertemuan kita siang ini, Bu? yang ingin eh, saya capai dari pertemuan ini, Pak, saya ingin anak-anak didik saya yang saya ayomi itu masuk pada saat jam pelajaran siapapun. Jadi tidak membeda-bedakan guru. Jadi tidak ada lagi aduan-aduan guru di ruang majelis guru, begitu, Pak. Oh, begitu ya, Bu ya. Lalu kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan kita siang ini menurut ibu itu seperti apa ya? eh Ukuran keberhasilannya mungkin, Pak, seperti eh, yang saya jelaskan tadi, saya ingin siswa saya tetap berada di kelas dan eh, tidak tidak keluyuran atau nongkrong-nongkrong kemana pada saat jam PBM berlangsung, begitu, Pak. Oh, begitu. Berarti kalau bisa kita kerucutkan ini, Bu, pertemuan kita ini fokusnya untuk mencarikan solusi nih, Bu, ya, untuk permasalahan yang Iya, Ibu hadapi sekarang gitu ya, Bu, ya. iya, Pak. Oke, kalau begitu, Bu, tadi Ibu bercerita, Ibu memberitahu kalau seandainya Ibu adalah seorang wali kelas ya. Kemudian Iya, Pak. siswa yang Ibu ajar itu pada jam pelajaran Ibu, mereka masuk semua. Tapi di saat di luar jam pelajaran Ibu, berarti di jam mata pelajaran lain mereka udah ndak ada lagi di kelas itu ndak banyak gitu. Nah, Iya, iya, kalau Pak. boleh saya tahu ini Bu, eh, hal yang paling penting ini untuk Ibu pada saat ini itu apa itu? Hal yang paling penting untuk saat ini itu menemukan jalan keluar dari permasalahan ini, Pak. Kira-kira untuk menemukan solusi dari jalan jalan keluar dari permasalahan Ibu itu sejauh ini apa saja hambatan yang Ibu rasakan? Solusi yang sudah pernah dijalankan ini, Pak, bekerja sama dengan guru BK. 1 minggu ini baru berjalan. Jadi saya Ya. menelusuri kemana peserta didik saya pada saat jam pelajaran yang lain berlangsung. Jadi kami telusuri dengan guru BK, ternyata mereka nongkrong di sebuah warung di belakang sekolah. Jadi Begitu. setelah kami tahu mereka ada di sana dan kami memanggil mereka untuk balik ke kelas, ternyata pemilik warungnya tidak bekerja sama dengan baik. Jadi mereka Hmm, pemilik warung seakan-akan menyembunyikan di mana di dalam warungnya tempat siswa saya nongkrong. Jadi mereka bilang tidak ada siswa ibu di sini, begitu, Pak. Jadi hambatannya ada pada pemilik warungnya, begitu, Pak.
Oh, begitu. Kira-kira ini Ibu, menurut Ibu sendiri nih, untuk mengatasi hambatan yang seperti itu, menghadapi pemilik warung yang tidak mau bekerja sama dengan Ibu itu, menurut Ibu ada solusi-solusi enggak yang mungkin yang terfikirkan dari Ibu sekarang? Yang baru terfikir sekarang karena sudah menemui jalan buntu, sudah mencoba menyelesaikan dengan guru BK, terus menemui Ya. jalan buntu. Jadi solusi yang terpikir sekarang itu adalah ingin menemui wakil kesiswaan dan juga kepala sekolah. Jadi nanti kami ingin membicarakan hal ini kepada pihak sekolah dan pihak sekolah nanti yang akan menemui Pak RT setempat untuk menegur si pemilik warungnya, begitu Pak. Oh, begitu. Jadi Ibu ingin menemui pemilik warung ya bersamaan dengan itu. Kalau menurut Ibu, ini konsekuensinya untuk solusi tersebut apa sudah dipertimbangkan, Bu? Kalau untuk konsekuensinya itu sudah dipertimbangkan, mungkin ada halnya mungkin terjadi eh, untuk pertemuan, misalnya pertemuan dengan kepala sekolah, mungkin kepala sekolahnya sedang berada di luar atau bagaimana nanti kita sikapi waktunya begitu, Pak. Nah, nanti Hmm, untuk pertemuan dengan Pak RT-nya juga seperti itu. menurut Ibu nih, kalau kita beri skala 1 sampai 10, nah usaha yang sudah Ibu lakukan ini pada saat sekarang itu udah berada di level mana, Ibu? Kalau untuk ukuran jika ditimbang-timbang itu sudah berada di level 5, Pak, karena sudah ada usaha saya dan guru BK untuk mencari kemana peserta didik tersebut. Namun belum maksimal ya, Bu ya. Belum maksimal, masih belum selesai begitu, Pak. Ya Mungkin harapannya di Ibu, level 5, Pak. harapannya bisa naik ke sampai level berapa itu nanti? Harapannya bisa setinggi-tingginya sampai selesai, Pak. Mungkin 9 atau 10. Oh iya. Kalau begitu Bu, apa sih prioritas yang bisa Ibu siapkan untuk solusi mengenai permasalahan ini Bu? Prioritas yang akan disiapkan itu mungkin mencari waktu yang tepat untuk menemui pihak sekolah. Setelah itu Ya. eh, juga mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengan Pak RT setempatnya, begitu Pak. Kira-kira Bu, untuk melaksanakan aksi seperti ini, Ibu akan menemui kepala sekolah, kemudian juga berusaha untuk menemui Pak RT gitu. Strategi yang akan Ibu lakukan kalau saya boleh tahu itu seperti apa kira-kira gambarannya, Bu? Strateginya mungkin bisa berupa setelah saya temui kepala sekolah dan bicarakannya dengan kepala sekolah dan nanti akan Mm-mm. ada solusi juga dari kepala sekolah dan Hah? juga baru terpikir ini Pak sebentar ini mungkin saya juga akan menyurati wali murid. Oh Jadi iya iya orang bagus tua juga sekali. nanti bekerja bekerja sama dengan pihak sekolah. Ya, setuju Bu. Eh, Saya setuju itu kalau setelah itu. Setelah itu eh, beberapa hari nanti kami memanggil eh, wali murid dan membicarakannya. Mungkin ada teguran mungkin di rumah bagaimana tentang anak mereka begitu. Eh, Ukuran dari kesuksesan dari usaha Ibu ini kira-kira itu bagaimana Bu? Ukuran dari Usaha ini. kesuksesan Pak, ukuran Iya, ukuran kesuksesan untuk usaha yang Bu lakukan ini seperti apa gambarannya nanti? Bisa gambarannya digambarkan. eh, nanti setelah saya menemui pihak sekolah, kami Ya. atau beserta saya sendiri atau dengan pihak sekolah datang ke Pak RT dan menjelaskan panjang lebarnya bagaimana Mm-mm. tanggapan dari pihak warung ketika kami menemui murid kami di sana. Nanti Ya. pihak Pak RT-nya yang datang ke pemilik warung untuk menegur bagaimana seharusnya dan nanti juga kami membicarakan hal yang sama dengan wali murid yang bersangkutan begitu Pak.
Ya kalau begitu Bu, tadi kan ada tuh hambatan-hambatan yang Ibu lalui dari Ya, permasalahan ini. Kalau boleh tahu ini Bu, tadi Ibu berencana ada dengan kepala sekolah, kemudian ada dengan Pak RT gitu. Eh, apa Ibu sudah punya antisipasi untuk hambatan yang akan Ibu lalui? untuk antisipasi masalah waktu mungkin Pak, Ya, antisipasi. Jadi mencari waktu yang tepat saja gitu Pak. berarti Ibu sudah ada ya antisipasi untuk hambatan yang mungkin akan terjadi ya Bu ya? Iya, iya Pak. Kalau begitu, Bu, eh, menurut Ibu, kalau kita sudah punya solusi belum untuk apa ini, untuk permasalahan yang Ibu hadapi ini? Oh iya ya Pak, mungkin secara tidak langsung sudah ditemukan solusinya Pak, Iya, seperti dengan apa itu pembicaraan kira-kira? kita. Seperti apa tuh kira-kira, Bu, solusinya? Kalau bisa kita simpulkan. Eh, untuk solusi, eh, jadi solusi eh, secara tidak langsung sudah menemukan solusi juga dari pembicaraan ini begitu Pak. Iya, Mungkin kira-kira gimana tuh, Bu? beberapa hari ke depan saya nanti akan menemui wakil kesiswaan, setelah itu Ya, kepala sekolah, mungkin ada mm-mm. waktunya membicarakan hal ini panjang lebar, dan setelah itu saya akan meminta kepala sekolah untuk menyurati, bisa juga atau menemui langsung bagaimana nanti yang baiknya menurut Bapak Kepala Sekolah, itu Pak RT setempat. Begitu, Pak. Wah, mantap sekali solusinya itu, Bu. Saya setuju dengan Ibu gitu. Komitmen untuk menjalankan rencana aksi ini kira-kira apa saja ya, Bu? Komitmennya eh, agar bisa terlaksana rencana ini dalam 1 minggu ini, begitu Pak. Komitmen waktunya berarti Biar dalam minggu ini harus selesai begitu, Bu ya? iya, Ah, biar biar lebih cepat. Jadi anak-anak juga tidak ketinggalan materi untuk mata pelajaran yang lain, begitu Pak. oke. Kalau begitu, Bu, kira-kira ada nggak orang lain yang mungkin bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen seperti ini, Bu? Kalau ada Pak, yang sebelumnya ini yang membantu ini guru BK. Nanti Ya, untuk rencana aksinya nanti ini ada wakil kesiswaan, ada mm-mm. kepala sekolah, nanti juga ada dibantu sama Iya, wali iya. murid dan juga ada nanti Pak RT setempat untuk rencananya Pak. Ternyata kolaborasinya mantap ya, Bu ya. Dari segala lini ada ya. Semua terlibat di sini ya. Iya Pak, Oke. iya Pak. Kira-kira gini Bu, kapan nih Ibu kan katanya dalam minggu ini nih. Kira-kira kapan nih Iya. Ibu akan menemui wakil kepala kesiswaan dan juga kepala sekolah, kemudian mengantarkan surat mungkin ke orang tua ataupun ke ketua RT-nya Bu? Kalau untuk menemui kepala sekolah, jika tidak ada kendala, saya besok langsung ingin menemui kepala sekolah dan wakil Mm-mm. kesiswaan. Dan Ya, setelah itu, jika tidak ada hambatan, mungkin nanti Selasa minta TU untuk membuatkan, atau langsung aja hari Senin membuatkan surat, nanti pengantarannya mungkin hari Selasa, begitu Pak. Dan iya juga iya surat iya. untuk wali murid. Mungkin Mm-mm. dalam 5 hari dengan pertemuan mungkin selesai, begitu Pak. Wah, dalam 5 hari. Kira-kira kapan nih Bu saya bisa tahu ini hasil untuk permasalahan Ibu ini, bagaimana hasil pertemuannya, kemudian bagaimana dengan siswa Ibu, apakah mereka masih di luar atau sudah di dalam? Kapan kira-kira saya bisa tahu ini Bu? Saya penasaran juga ini dengan hasil dari solusi permasalahan Ibu ini. Mungkin Jumat lah Pak. Jumat nanti Bapak Jumat. bisa saya temui lagi jika Bapak juga Ya. tidak sibuk. Nanti saya akan eh, membicarakan bagaimana hasilnya dengan Bapak. Bagus sekali Bu. Kalau begitu saya tunggu ya Bu ya di hari Jumat. Iya, Pak. Penasaran juga ini dengan hasilnya hasil pertemuan Ibu dengan kepala sekolah, RT dan juga orang tua. Sepertinya menurut saya Ibu sudah menemui solusi nih untuk permasalahan yang dihadapi sekarang.
Nah, Iya, kira-kira iya, Pak. ada hal lain yang ingin dibicarakan, Bu? eh tidak ada, Pak. Cuman saya berterima kasih sekali dengan adanya pembicaraan ini, Pak. Jadi pikiran saya jadi terbuka dengan eh, penyelesaian dari masalah ini, begitu, Pak. Jadi secara tidak langsung dari pembicaraan tadi saya sudah menemukan jalan keluarnya sendiri. Terima kasih terlebih dahulu, Pak. Ah, ya, sama-sama, Bu. Mungkin kita sudahi mungkin Zoom ini, Bu, karena saya juga ada keperluan ini, Bu. Ada yang mau dituju di luar. Terima kasih ya, Bu Lina, sudah berbagi. Mudah-mudahan permasalahannya cepat selesai. Saya doakan siswanya makin rajin, ibunya makin sukses. Terima kasih, Bu Lina. Iya, Pak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini, Pak Riko? Alhamdulillah, siang ini saya baik baik sekali, Bu. Eh, Bagaimana perasaannya Pak Riko hari ini? Namun kalau dibalik itu semua, Bu, kalau untuk perasaan sekarang lagi campur aduk ini, Bu Lina. Oh, berarti ada sedikit masalah begitu ya, Pak Riko ya? Bisa dibilang seperti itu sih, Bu. Sebenarnya udah dari kemarin sih. eh saya mau menemui Bu Lina gitu. Cuman karena mungkin faktor apa ya? Faktor kesibukan, kemudian tugas juga, mungkin jadwal kita juga berbeda-beda. Jadi belum sempat nih saya menemui Bu Lina. Jadi dalam keseharian Oh, itu sekarang saya penuh apa? Di kepala saya itu sedang ada beban juga gitu, Bu. Ini terkait iya. dengan pembelajaran saya di kelas ini, Bu Lina. Rasanya saya udah berusaha semaksimal mungkin. eh Segenap usaha udah saya lakukan sih, Bu. Kalau menurut saya udah maksimal juga. Tapi di saat ada evaluasi penilaian harian kemarin ternyata di luar ekspektasi gitu, Bu. Nilai anak-anak itu eh, kurang dari 50% yang tuntas gitu. Jadi lebih dari 50%-nya di bawah KKM semua gitu, Bu. Jadi itu yang agak membebani pikiran saya gitu. Kemudian saya juga agak buntu juga untuk mencari solusinya gitu. Karena menurut saya udah maksimal usaha saya selama ini gitu. Iya, ya begitu ya Pak Riko. Jadi eh, yang akan kita hasilkan dari pertemuan ini seperti apa, Pak? Saya berharap ini Bu Lina, mudah-mudahan dengan saya sharing di sini gitu ya, ada jalan keluar untuk permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang gitu, Bu. Oh, begitu ya Pak. Mudah-mudahan Iya, nanti kita ada titik terangnya ya Pak ya. iya betul sekali, Bu. Untuk ukuran-ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini, yang menurut Bapak inginkan seperti apa? Saya tidak lagi ada beban pikiran, Bu Lina. Tentunya nanti ada solusi untuk permasalahan ini. Bagaimana supaya siswa itu nilainya bagus semuanya. Kalau bisa semuanya berada di atas KKM gitu. Itu yang saya harapkan nantinya, Bu. Iya Pak. Berarti permasalahan ini mungkin tidak begitu berat ya Pak Riko ya. Bagaimana kalau kita batasi aja untuk coaching ini sekitar 15 menit? Bagaimana Pak Riko? Boleh juga, Bu. Mudah-mudahan bisa dalam jangka waktu 15 menit itu ada solusi jalan keluarnya yang bisa saya dapatkan nanti, Bu.
Jadi setelah saya menangkap tadi permasalahannya yang saya tangkap itu Pak Riko mempunyai permasalahan di jam pelajaran, tapi proses dan eh, dalam PBM-nya itu tidak masalah. Itu sudah dilakukan sebagus mungkin ya Pak Riko ya. Ada Iya, video, menurut ada ya menurut Pak Riko sendiri begitu ya. iya, Dan hasil yang didapat itu tidak sesuai dengan yang Pak Riko capai, begitu ya, yang Pak Riko inginkan sebenarnya ya Pak Riko. ya betul sekali Bu. Eh, apa yang paling penting untuk saat ini menurut Pak Riko? Menurut saya yang paling penting itu Bu, eh, karena saya adalah seorang guru gitu ya Bu ya. Saya bisa Ya, melaksanakan proses pembelajaran itu yang benar-benar menghamba kepada murid. Saya bisa memenuhi semua kebutuhan murid sehingga di saat belajar itu mereka enjoy. Nah, itu yang paling penting kalau menurut saya, Bu. Karena kalau mereka terpaksa, mungkin hasilnya juga tidak akan baik, hasilnya juga tidak tidak akan maksimal. maksimal. Nah, ya seperti itu, Bu. Yang menurut Pak Riko, hambatan yang Pak Riko rasakan saat ini itu seperti apa? Kalau hambatan sih Bu dalam pembelajaran itu rasanya saya sudah melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan yang saya rencanakan gitu Bu. Cuman hambatannya yang saya perhatikan di sini fokus anak-anak itu mereka sepertinya kayak terpaksa gitu Bu. Jadi apa yang saya sajikan dalam pembelajaran sepertinya itu bukan sesuai dengan minat mereka gitu. Itu mungkin hambatan saya Bu. Kelihatannya seperti itu. Eh, itu Pak Riko sudah mengkaji ulang mungkin dari media sudah sesuai dengan minat siswa mungkin atau ada buku panduan mungkin yang sudah Pak Riko terapkan. Sejauh ini Bu, saya udah berusaha mengakomodir semua kebutuhan siswa gitu ya Bu ya. Untuk buku sumber, saya juga udah gunakan buku sumber, baik itu buku sumber yang memang dari Kemendikbud gitu. Kemudian ada juga buku sumber yang dari luar yang dijual, mungkin yang seperti yang dijual Erlangga gitu ya Bu. Kemudian untuk LKS pun juga saya udah gunakan itu LKS. Ya, kemarin itu ada orang yang promosi ke sekolah, LKS-nya menurut saya itu bagus sekali materinya di situ gitu. Soal-soalnya juga bagus menurut saya gitu, Bu. Kemudian untuk video pembelajaran saya juga udah usahakan dalam setiap pertemuan itu saya menyediakan video pembelajaran. Kali-kali aja nanti di saat saya yang menerangkan siswa kurang paham, jadi mungkin mereka akan lebih paham jika ada media lain seperti video pembelajaran dari YouTube gitu. Udah saya sediakan gitu, Bu. Tapi ya itulah Bu hasilnya masih kendalanya siswa itu sepertinya kurang tertarik gitu dengan yang saya berikan kepada mereka gitu, Bu. Berarti Pak Riko sudah memberikan eh, yang menurut Pak Riko itu sudah seharusnya dan itu bagus untuk siswa. Ya, betul Mungkin sekali, Bu. eh, dalam halnya misalnya apa saja mungkin solusi-solusi yang ada di pikiran Pak Riko hari ini? Kalau untuk video pembelajaran saya Mungkin udah terbesit usahakan. mungkin Untuk video sudah, buku sumber sudah. Cuman yang saya ragukan ini, Bu, untuk LKS ini. Untuk LKPD iya, siswa gitu. LKS. Bagaimana dengan LKS itu Pak? Sejauh ini LKS atau LKPD yang saya gunakan itu kan LKPD yang dijual di pasaran gitu, Bu. Jangankan siswa, Iya. memang sih yang ada di dalamnya itu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam itu agak susah sih untuk dimengerti gitu. Terkadang masalah yang diangkat itu tidak ditemukan dalam keseharian mereka gitu. Jadi sepertinya itu sih hambatannya. Mungkin saya bisa ini Bu. Dulu pernah sih saya membuatkan LKPD gitu ya Bu. LKPD-nya saya sesuaikan dengan kondisi di sekitar sekolah atau sesuai dengan kearifan lokal gitu. Dan alhamdulillah mereka antusias sekali gitu. Apalagi kemarin itu saya buatkan LKPD-nya, saya gunakan aplikasi Canva gitu Bu. Jadi
untuk ornamen-ornamen di dalamnya, selain dari permasalahan yang sesuai dengan konteks mereka, ornamen-ornamennya saya sesuaikan juga dengan permasalahannya gitu. Contoh contohnya kemarin itu untuk contoh pada bab sebelumnya ini refleksi gitu. Untuk refleksi itu memang saya hadirkan gambar cerminnya seperti apa, kemudian ada seorang yang sedang bercermin di situ, bagaimana bentuk bayangannya. Jadi itu mereka udah seperti melihat, oh ternyata memang nyata gitu. Pak, atau mungkin bisa jadi juga ya Bu ya, kalau seandainya LKPD-nya mungkin yang saya rubah di sini ya Bu. Kayaknya akan lebih tepat juga ini kalau seandainya saya gunakan lagi Canva untuk membuat LKPD yang seperti di bab sebelumnya. Aduh, kenapa nggak kepikiran juga ya, Bu ya? Oh, berarti Pak Riko sudah menemukan solusinya berarti ya. Pak Riko Sepertinya sudah bisa, pernah dulu menerapkan LKPD sendiri. Ah, sementara eh, nilai anak-anak setelah Pak Riko menerapkan LKPD sendiri sesuai dengan yang diharapkan. Begitu ya, Pak? iya, sepertinya memang bisa nih saya apa Bu, saya bikinkan lagi LKPD, tapi LKPD-nya sendiri gitu ya, bukan LKS yang dijual, yang Tujuan. didatangkan ke sekolah gitu Bu. Ada enggak, Pak, kira-kira konsekuensi dari setiap solusi yang sudah Bapak pikirkan tadi? Konsekuensinya kira-kira apa? Ya, konsekuensinya Bu, pertama saya tentu harus meluangkan waktu lagi nih Bu di sela-sela kesibukan saya, eh, baik itu tugas-tugas di sekolah dan juga kesibukan di rumah. Jadi saya harus bisa meluangkan waktu untuk bisa membuatkan LKPD yang sesuai dengan minat siswa ini sepertinya Bu. Konsekuensinya di situ. Kemudian yang kedua, saya harus mampu juga eh, menghadirkan permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan kontekstual siswa itu, Bu. Itu mungkin Iya. konsekuensinya, Bu. Berarti konsekuensinya hanya masalah waktu aja ya, Pak ya, karena Iya, itu masalah LKPD waktu. dibuat sendiri. Iya, Sendiri. kemudian Kalau bisa kreativitas. diukur ini Pak dari Ah, skala, iya. Lanjut Pak, iya, lanjut, Bu, lanjut, Bu. kreativitas. Kalau bisa diukur ini Pak dari skala 1 sampai 10, ini usaha Bapak udah sampai skala berapa ini Pak? eh karena untuk buku sumber ataupun LKPD saya masih gunakan tidak saya yang membuat gitu ya Bu. Kemudian untuk video pembelajaran kadang ada video saya sendiri, kemudian kadang saya juga cari dari YouTube gitu ya Bu. Sepertinya sejauh ini apa usaha saya itu masih eh, mungkin masih separuh 50% baru Bu karena saya masih memanfaatkan apa yang ada gitu belum menciptakan gitu masih memanfaatkan mungkin masih 5 itu Bu. Ya, berarti eh, usaha bisa digambarkan dalam skala 5 ya Pak ya. Iya betul Bu. Bagaimana dengan prioritas yang Bapak siapkan untuk mencapai tujuan itu, Pak? Prioritas yang disiapkan untuk mencapai tujuan. Prioritas saya ya saya harus bisa menghadirkan kembali LKPD yang berbasis kontekstual seperti yang pernah saya buat dulunya gitu Bu. Strategi yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu bagaimana, Pak? Mungkin strateginya saya atur kembali manajemen waktu saya, Bu. Saya atur kembali jadwal saya. Kemudian saya harus bisa di situ menyisihkan waktunya. Kemudian saya berusaha eh, membuatkan LKPD serta membuatkan permasalahan-permasalahan yang memang kontekstual yang ada dalam kehidupan siswa sehingga siswa tidak lagi mungkin kebingungan dengan permasalahan yang dihadirkan dalam LKPD tersebut gitu. Jadi eh, sudah dapat disimpulkan ya, Pak. Eh, Permasalahannya tadi ternyata dalam LKPD-nya, dalam LKS-nya ya Pak ya. Jadi Iya betul Bapak Bu. pun sudah menemukan solusi sendiri. Bapak akan menghadirkan LKPD sendiri dengan versi Bapak, versi kita sendiri yang lebih dekat dengan siswa, begitu ya Pak ya. Iya Jadi betul Bu. siswa diharapkan mudah untuk memahaminya. Eh,
mungkin ada mungkin orang atau beberapa guru mungkin yang bisa berkolaborasi dengan Bapak untuk Mungkin saya mengerjakan ini. kalau untuk ini kolaborasi yang saya butuhkan itu dari rekan sejawat mungkin Bu, guru sesama matematika untuk mendiskusikan mungkin permasalahan-permasalahan kontekstual sesuai dengan materi yang dipelajari. Kemudian yang kedua, rekan sejawat juga yang sesama guru mungkin yang sudah memang mahir dalam menggunakan Canva ini sehingga nanti LKPD yang saya hasilkan itu benar-benar bisa meningkatkan minat belajar siswa gitu, Bu. Ya, berarti bisa juga berbagi ilmu dengan guru sesama matematika ya Pak ya. Iya betul, Bu. Jadi kira-kira kapan ini Pak rencana ini akan dilakukan? Eh, rencananya mulai hari ini juga ini sepertinya, Bu, karena 2 hari lagi jadwal saya sudah ada. Jadi hari Selasa, sekarang hari Minggu, hari Selasa saya udah ada jadwal masuk kelas gitu. Jadi sebelum Selasa berarti LKPD saya setidaknya untuk satu pertemuan hari Selasa itu udah harus selesai gitu, Bu. Jadi rencananya hari ini saya akan coba desain lagi LKPD-nya. Kemudian untuk kontennya mungkin saya akan diskusikan juga dengan rekan sejawat apakah ada masukan atau ada tambahan dari beliau gitu. Jadi saya juga tidak sabar ini Pak, kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari solusi ini Pak? eh Berarti hari ini saya buat LKPD-nya, besok saya cetak, hari Senin saya cetak, hari Selasa saya laksanakan di kelas, saya bagikan, kemudian mungkin di hari Rabu saya lihat hasilnya, saya analisis hasilnya. Berarti insya Allah hari Kamis sepertinya saya sudah bisa nih sharing kembali dengan Bu Lina dan sekalian saya laporkan bagaimana hasilnya, Bu. Iya, saya juga tidak sabar ini Pak menunggu dan saya berharap sekali ini dari LKPD yang baru Bapak buat dan sesuai dengan dekat juga dengan siswa mungkin permasalahannya nanti. Jadi saya ingin berharap hasilnya nilai-nilai siswa Bapak itu lebih dari yang kita harapkan. Begitu ya Pak? Iya, Berarti saya kita harapkan juga tindak gitu, Bu. lanjut. Ya, untuk tindak lanjut kita akan sharing lagi hari Kamis ya Pak ya. Ya baik Bu, nanti saya akan kabari Ibu Hmm. atau nanti kalau apa mungkin kita bisa lewat video call juga kalau ternyata ada kesibukan gitu atau by WA mungkin ya Bu ya. Iya, iya Pak. Tidak apa-apa. Nanti Ya Bu, dikabari saja Pak. baik Bu. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? eh Terutama saya terima kasih banyak ini Bu Lina udah membuka pikiran saya juga nggak kepikiran saya kalau untuk apa solusinya ini memang dari saya sebetulnya gitu. Cuman mungkin karena udah buntu ternyata dengan coaching dengan Bu Lina ternyata saya sendiri bisa memikirkan solusi terbaik untuk permasalahan saya. Jadi untuk itu saya terima kasih banyak kepada Bu Lina sudah meluangkan Ya, waktu. sama-sama. Kemudian saya terima kasih juga untuk Bu Lina untuk apa eh, coachingnya gitu Bu Lina. Iya Pak. Sebelum kita tutup ini Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita coaching eh, hari ini? Rasanya saya mulai lega lagi juga gitu Bu, karena beban yang saya apa kan, beban yang saya tanggung gitu rasanya udah mulai berkurang. Tinggal actionnya aja, mudah-mudahan sesuai dengan harapan nantinya gitu. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tutup saja ya Pak. Ini juga ada Iya Bu, kegiatan setelah ini. iya Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.